Diberlakukan masa tenggang ini tidak tergantung pada waktu jaringan terbuka. Waktu jaringan terbuka tetap dilaksanakan pada kuartal pertama sebelum masa tenggang ini atau sesudah masa tenggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku semua, apa kabar hari ini? Tentu masih kabar baik, bukan? Berjumpa kembali bersama channel Halwani Studio. Sebelumnya senantiasa semoga saudaraku semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya juga disehatkan badannya serta dilancarkan segala aktivitas sehari-hari. Nah, mari kita ikuti sejenak perkembangan Pi Network pada hari ini. Update di beranda Pi Network. Core Team telah menerima usulan moderator Pi Network iaitu untuk memperpanjang migrasi. Tetapi Core Team memperpanjang keduanya, KYC dan migrasi. Batas waktu ataupun masa tenggang diperpanjang hingga tanggal 28 Februari 2025. Sebagai bagian dari komitmen Core Team yang berkelanjutan untuk memastikan inklusivitas dan keadilan di seluruh jaringan Pi, kami, kata Core Team, memperpanjang tenggat waktu grace periode dari 31 Januari 2025 hingga 28 Februari 2025. Perubahan ini memberikan waktu tambahan bagi para perintis untuk menyelesaikan verifikasi KYC dan migrasi utama, membantu lebih banyak anggota mengamankan Pi mereka dan berkontribusi pada ekosistem yang berkembang. Perhatikan bahawa masa tenggang tidak tergantung pada waktu jaringan terbuka. Dimungkinkan bagi jaringan terbuka untuk diluncurkan sebelum atau setelah masa tenggang berakhir, dan aturan masa tenggang akan tetap sama. Saudaraku semua, di sini Core Team menegaskan perpanjangan masa tenggang tidak tergantung pada pembukaan jaringan atau open network. Open network bisa saja dibuka awal sebelum masa tenggang berakhir atau sesudah masa tenggang berakhir. Di sini benar-benar Core Team menegaskan, ya, jangan kita berprasangka Core Team memperpanjang masa tenggang KYC dan migrasi tentu ditunda lagi Open Network. Tidak, ya. Open Network tetap dibuka pada kuartal pertama tahun 2025. Di sini Core Team menyambungkan lagi, karena sensitivitas yang tinggi dan konsekuensi yang parah dari tenggat waktu masa tenggang, kami ingin membiarkan mungkin lebih banyak pelopor memiliki kesempatan untuk mengamankan Pi mereka dengan memperluas tenggat waktu masa tenggang hingga 28 Februari 2025. Keputusan ini mencerminkan dedikasi Core Team untuk membuat jaringan Pi Network dapat diakses dan adil bagi semua orang, sejajar dan mendorong ke depan misi Core Team yang lebih luas untuk mempersiapkan jaringan terbuka di kuartal pertama tahun 2025. Saudaraku semua, Core Team tetap menegaskan bahawa Open Network dibuka tetap pada kuartal pertama tahun 2025. Arti dari ekstensi ini adalah kirimkan aplikasi KYC Anda dan selesaikan daftar periksa mainnet Anda untuk bermigrasi ke mainnet pada 28 Februari 2025. Ini bagi saudara kita yang belum menyelesaikan KYC dan migrasi, ya. Yang sudah menyelesaikannya itu sudah aman, ya. Aturan masa tenggang tetap tidak berubah. Jika Anda gagal menyelesaikan migrasi, KYC atau mainnet dalam masa tenggang,
Anda berisiko kehilangan sebahagian besar saldo selular Anda, kecuali untuk pi yang ditambang dalam 6 bulan terakhir sebelum migrasi. Saudaraku semua, di sini Kortim memberi peluang sebentar lagi untuk saudara kita yang belum menyelesaikan KYC dan migrasi. Tetapi peraturan dalam KYC dan migrasi tetap sama, iaitu apabila tidak bisa menyelesaikannya akan kehilangan sebahagian koin P-nya. Bulan tambahan ini dirancang untuk mendukung perintis yang mungkin masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan KYC atau langkah migrasi mereka. Ini juga mencerminkan komitmen Kortim terhadap inklusivitas dan aksesibilitas di seluruh komunitas PAI global. Ekstensi ini seperti dengan ekstensi sebelumnya membantu dengan cara berikut. Inklusivitas dan keadilan. Memastikan bahawa banyak mungkin pelopor dapat menyelesaikan migrasi KYC dan mainnet mereka. Meminimalkan penyitaan PAI karena tenggat waktu yang terlewatkan. Kortim tetap mempersiapkan jaringan terbuka, mengizinkan lebih banyak perintis untuk menyelesaikan KYC dan migrasi, memperkuat jaringan keseluruhan menjelang peluncuran jaringan terbuka. Dengan peserta yang lebih terverifikasi di mainnet, kami, kata Kortim, memastikan ekosistem yang lebih sehat dan lebih aman, yang lebih siap untuk jaringan terbuka. Di sini Kortim juga menjawab beberapa pertanyaan dari pionir kita termasuk moderator. Apa mungkin Kortim mengambil ekstensi ini dengan memperpanjang masa tenggat? Apakah berpengaruh dengan peluncuran Open Network? Kortim menjawab pertanyaan potensial ini. Kami memahami bahawa beberapa perintis mungkin memiliki pertanyaan tentang apa arti ekstensi ini untuk jaringan Pi secara keseluruhan. Mari kita klarifikasi. Apakah ekstensi ini mempengaruhi peluncuran jaringan terbuka? Tidak, kata Kortim. Ekstensi ini tidak ada atau mempengaruhi rencana peluncuran jaringan terbuka. Jaringan terbuka masih di jalur untuk kuartal pertama tahun 2025. Pembukaan Open Network tetap pada jalur yang sudah ditentukan, tidak ada perubahan lebih lanjut. Kortim juga memperingatkan kepada pionir yang belum menyelesaikannya, sudah dikasih waktu beberapa kali penundaan masa tenggat, harus diselesaikan pada masa tenggat terakhir ini. Kortim harus mempersiapkan masa tenggang ini dengan sebaik-baik mungkin untuk menghindari kehilangan sebahagian koin Pi mereka. Saudaraku semua, inilah berita hari ini yang kita kutip dari blog Beranda PAI Network. Kita harapkan kepada saudara kita yang belum menyelesaikan KYC dan migrasi segera mempersiapkan diri. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Ikuti terus berita terbaru di channel Halwani Studio. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.